Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika kami menemukan, mereka sudah seperti ini. Kami berspekulasi bahwa Luz Celestial yang menyergap kami, Jiao Jiu, yang mengenakan topeng domba, berkata sambil memalingkan muka dari mayat-mayat di tanah. Setelah mengetahui situasi di sini, Jiao Ba dan aku bergegas ke tujuan masing-masing. Seperti yang diharapkan, semua orang yang mencoba menyelinap menghilang, kata Jiao San dengan suara berat. Sepanjang jalan, selain beberapa kota kosong dan dikatakan bahwa mereka sedang berziarah ke kota suci, kami tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Adapun ziarah, temuan kami mirip dengan Jiao Jiu dan yang lainnya. Itu harus menjadi cara bagi Gong Su Hong untuk mengumpulkan keyakinan, kata Jiao Ba setelah berpikir sejenak. Han Li tiba-tiba berkata, pernahkah Anda memperhatikan bahwa di antara para peziarah, ada beberapa yang disebut orang beriman yang taat yang akan dipilih dan tidak akan dapat kembali ke kota asalnya setelah ziarah? Memang ada hal seperti itu. Dia mengatakan bahwa kami dipindahkan ke kota yang lebih makmur. Mungkin itu hanya cara bagi Gong Su Hong untuk meningkatkan iman umatnya. Omong-omong, Tuan Jiao San dan saya tidak disergap oleh dia, sepertinya dia sudah lama waspada terhadap kita. Keakuratan informasi yang kami terima dari aliansi patut dipertimbangkan. Jiao Ba sepertinya tidak keberatan dan mengubah topik pembicaraan. Itu benar, dia mungkin sudah mengetahui keberadaan kita dan dengan sengaja menggunakan informasi palsu untuk memancing kita ke sana. Namun, dia meremehkan kekuatan kita. Mari kita tidak membicarakan hal lain untuk saat ini, tetapi Gong Su Hong jelas tidak berada di 6 atau 7 tempat yang kami sebutkan. Sebaliknya, dia mungkin berada di kota suci, kota bulan merah. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana, saran Jiao Jiu dengan senyum pahit. Ngomong-ngomong, ada 28 prefektur di Pulau Bulan Merah. Tampaknya setiap prefektur memiliki kota bernama Kota Bulan Merah, kata Jiao Ba sambil menggelengkan kepalanya. Benarkah itu? Jiao Jiu sedikit terkejut. Dalam peta yang kami peroleh sebelumnya, meskipun ada tempat yang disebut Kota Bulan Merah, ketika kami melewati kota tertentu, kami secara tidak sengaja menemukan bahwa yang disebut Kota Bulan Merah yang mereka bicarakan berada di arah lain. Awalnya, kami tidak terlalu memperhatikannya, tetapi kemudian kami menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Meskipun kami hanya melewati beberapa provinsi, kami menyadari bahwa ada kota Red Moon di setiap provinsi. Dengan mengatakan itu, Jiao Ba melambaikan lengan bajunya dan 5 slip batu giok terbang ke arah Han Li, Jiao San, dan yang lainnya. Setelah Han Li dan yang lainnya menangkap jade slip, mereka melepaskan indera ilahi mereka untuk menjelajahinya. Peta di slip giok memiliki lebih banyak tanda dari sebelumnya. Selain kota bulan merah sebelumnya, ada juga kota bulan merah yang ditandai di provinsi lain. Setiap prefektur ini sangat luas. Jika seorang kultivator tingkat tinggi sengaja menyembunyikannya, mustahil bagi manusia atau bahkan kultivator tingkat rendah untuk menemukan ini. Kota-kota yang kami lewati hanya menjual peta area tertentu. Mereka tidak pernah menjual peta seluruh pulau. Sepertinya Gong Su Hong sengaja melakukan ini. Adapun kultivator di bawah orang ini, mereka pasti berada di bawah semacam batasan khusus, sehingga mereka tidak dapat mengungkapkan masalah ini, atau jiwanya akan meledak dan mati. Bahkan peta yang kami peroleh sengaja dibocorkan kepada kami oleh Gong Su Hong, kata Jiao Jiu perlahan sambil menganggukkan kepalanya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terdiam. Lagi pula, berdasarkan petunjuk yang dimiliki sejauh ini, keberadaan target mereka Gong Su Hong adalah sebuah misteri. Itu memang merepotkan. Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meletakkan batu giok di dahinya lagi. Pandangan aneh melintas di matanya. Karena tidak ada petunjuk lain,
mari kita mulai dengan kota Hongyue. Kalian semua akan bergerak bersama dan mencari masing-masing kota Hongyue, Jiao San tiba-tiba berkata. Tuan Jiao San, apakah Anda tidak ikut dengan kami? Jiao Jiu terkejut. Aku akan bergerak sendiri. Jika Anda menemukan sesuatu, kirimi saya pesan. Jiao San memandangi semua orang dan cahaya merah melintas di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali dan melesat ke langit, terbang ke arah tertentu. Jiao Ba terbatuk ringan dan berkata, sepertinya Tuan Jiao San berencana untuk menemukan Gong Su Hong secara terbuka. Ayo lakukan apa yang dia katakan. Ini adalah Provinsi Lan dan kota Hongyue tidak jauh dari sini. Jiao Ba yang berwajah monyet terbatuk ringan dan berkata. Yang lainnya segera mengubah penampilan mereka dan meninggalkan halaman. Mereka berbaur dengan kerumunan dan menuju keluar kota. Semuanya, tolong tunggu sebentar. Aku punya beberapa hal untuk diperhatikan dan akan menyita sedikit waktumu, tiba-tiba Han Li berkata ketika mereka melewati sebuah jalan. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu yang lain untuk menanggapi dan dengan cepat masuk ke toko yang menjual segala macam buku. Yang lain sedikit terkejut, tetapi setelah saling memandang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, Han Li keluar dengan beberapa buku di tangannya. Mereka tampaknya tentang geografi pulau. Maaf membuatmu menunggu, Han Li mengangguk pada yang lain dan meletakkan buku-buku di depannya. Kelompok itu dengan cepat meninggalkan kota Danau Naga dan tiba di tempat terpencil. Kemudian, mereka menggunakan berbagai metode dan terbang ke langit. Jiao Jiu sekali lagi mengeluarkan kapal terbang kristal biru dan membawa Jiao Siliu dan Han Li, yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Ini menyebabkan Jiao Badan yang lainnya mengangkat alis. Han Li berdiri di atas perahu roh dan melihat ke bawah ke sungai dekat kota Danau Naga. Kemudian, dia duduk bersila dan mengeluarkan sebuah buku dan dengan hati-hati membolak-baliknya. Jiao Siliu agak bingung dengan tindakan Han Li, tapi dia tidak memperhatikannya dan terus pulih. Han Li dengan cepat selesai membolak-balik buku. Setelah bergumam sejenak, dia mengeluarkan slip giok yang diberikan Jiao Ba padanya dan memasukkan jiwanya ke dalamnya. Pada saat itu, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Rombongan terbang selama setengah hari sebelum berhenti di depan sebuah kota besar. Kota ini adalah kota Hongyue di Provinsi Lan. Itu sangat besar, jauh lebih besar dari kota Danau Naga. Sebuah sungai yang lebarnya ratusan meter mengalir melalui kota. Seluruh kota diselimuti oleh batasan biru besar. Permukaan pembatas kadang-kadang akan beriak dengan cahaya misterius. Melalui cahaya biru, samar-samar orang hanya bisa melihat garis besar kota. Namun, ada 4 celah dalam batasan biru di gerbang timur, barat, selatan, dan utara kota untuk memungkinkan orang masuk dan keluar. Ada kultivator yang mengenakan jubah biru bulan darah yang berjaga di 4 gerbang. Mereka memeriksa orang-orang yang masuk dan keluar. Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi pembatasan ilusi 1000 cahaya yang terkenal. Kemampuan pertahanannya rata-rata, tetapi sangat peka terhadap indera roh, gumam Jiao Ba pada dirinya sendiri saat dia melihat pembatasan biru. Kota ini dijaga sangat ketat. Mungkinkah ini sarang Pulau Bulan Merah? Jiao Siliu, yang mengikuti di belakang Jiao Ba, berkata dengan gembira. Mendengar ini, mata yang lain juga berbinar. Tidak masalah. Ayo masuk dan lihat. Semuanya, berhati-hatilah. Cobalah untuk menahan indera ilahi Anda dan jangan menyentuh batasan itu, Jiao Ba memperingatkan dengan suara yang dalam. Mendengar nada memerintah Jiao Ba, mata Jiao Jiu berkilat karena ketidakpuasan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka mendarat di daerah terpencil di luar kota dan berbaur dengan kerumunan. Meskipun ada kultivator formasi inti yang menjaga gerbang kota, mereka tidak bisa melihat penyamaran Han Li dan yang lainnya. Ketujuhnya memasuki kota dengan lancar.
Kota itu penuh sesak. Alun-alun di tengah dipenuhi orang. Jalanannya sama. Setidaknya ada beberapa juta orang. Pada saat itu, semua orang dengan hormat memuja patung di tengah alun-alun. Seluruh kota dipenuhi dengan suasana yang khusyuk. Ini adalah, Han Li dikejutkan oleh pemandangan di kota. Yang lain juga terkejut, tetapi mereka dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Adegan di depan mereka mungkin yang disebut ziarah. Mata Han Li bersinar dengan cahaya biru saat dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Meskipun ada banyak orang di kota, kebanyakan dari mereka adalah manusia tanpa kekuatan sihir. Ada juga pembudidaya, tetapi mereka semua adalah tahap pendirian yayasan atau formasi inti. Ada beberapa berada di tahap jiwa baru lahir dan tahap transformasi dewa. Tempat ini tidak terlihat seperti tempat yang mereka cari. Yang lain memperhatikan ini juga, dan ekspresi mereka menjadi gelap. Tidak peduli apa, mari kita cari kota dulu. Mungkin kita akan menemukan beberapa petunjuk, kata Jiaoba. Yang lainnya mengangguk. Setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk berpisah. Kota itu terlalu besar, dan mereka tidak bisa menggunakan indera ilahi mereka dalam skala besar. Bagaimanapun, semua orang ada di kota, jadi bahkan jika ada musuh yang menyergap, mereka akan dapat saling membantu. Setelah diskusi selesai, rombongan segera bubar. Han Li berjalan di sepanjang jalan. Matanya bersinar dengan cahaya biru saat dia mencari di sekelilingnya. Sosoknya menjadi samar-samar terlihat, seolah-olah dia menyatu dengan lingkungannya. Orang-orang di jalan diam-diam memberi hormat. Berjalan sendirian akan menarik perhatian, jadi dia menggunakan teknik untuk menyembunyikan dirinya. Sesaat kemudian, Han Li muncul di depan sebuah toko di jalan. Itu adalah toko yang menjual buku-buku kuno. Saat ini, seluruh kota sedang berziarah. Meskipun toko buka, tidak ada pelanggan di dalam. Hanya ada penjaga toko parubaya yang menjaga toko. Sosok Han Li berkedip saat dia terbang masuk. Sesaat kemudian, dia berjalan keluar. Dia tidak membuang waktu lagi dan dengan hati-hati mencari di setiap sudut kota. Area kota Hong Yue tidak kecil. Mereka bertujuh membutuhkan waktu setengah hari untuk mencari di setiap sudut kota. Mereka berkumpul di daerah terpencil di kota. Sayangnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Kota Hong Yue tampaknya adalah kota biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Jiaoba berkata, sepertinya ini bukan markas Pulau Hong Yue. Jika memang begitu, kita tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Rekan Jiaoba, tunggu sebentar. Ada yang aneh dengan tempat ini. Sebuah suara tiba-tiba menyela Jiaoba. Itu adalah Jiao 25. Jiao 25, apakah kamu menemukan sesuatu di bawah tanah? Jiao 8 bertanya dengan gembira. Jiao 25 berdiri dan berkata, semuanya, kalian bisa merasakan ada sesuatu di bawah tanah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melepaskan indera ilahi mereka untuk memindai tanah. Segera, mata mereka menyala. Di kedalaman tempat ini, ada sebuah gua bawah tanah. Itu cukup besar, dan itu jelas buatan manusia. Untungnya, kamu penuh perhatian. Kalau tidak, kamu akan melewatkan poin yang mencurigakan, puji Jiaoba sambil menyipitkan matanya. Tidak sama sekali. Metode kultivasi saya spesial, jadi saya lebih peka terhadap dunia bawah tanah. Jiao 25 tersenyum rendah hati. Ayo pergi ke istana bawah tanah. Jiao 8 tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi ke bawah tanah. Dua anggota tim Jiao 8 lainnya mengikuti. Jiao 25 juga bergerak di bawah tanah. Segera, hanya Han Li dan dua lainnya yang berada di tanah. Jiao Jiu terlihat sedikit tidak senang dan tidak segera mengikuti mereka. Jiao 16 dan Han Li saling memandang dan tetap di tempatnya. Meskipun mereka bertujuh bergerak bersama, mereka telah membentuk lingkaran karena pengaturan mereka sebelumnya. Ayo pergi. Jiao 9 terdiam beberapa saat.
Kemudian, cahaya biru menyala dan dia pergi ke bawah tanah. Han Li dan Jiao Sixteen juga bergerak di bawah tanah. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah sangat besar. Lebarnya setidaknya ribuan kaki. Tanahnya sangat datar, dan terbuat dari lempengan batu berwarna hijau tua. Itu tampak seperti persegi melingkar. Itu cukup kosong, seolah-olah sudah lama tidak ada orang di sini. Ketika semua orang melihat ini, mereka saling memandang. Han Li melihat ke bagian lain dari ruang batu dan mengendus. Ada banyak uap air di ruang batu. Ada bau darah yang samar, dan ada yin qi yang samar. Dia berjongkok, dan dengan suara ringan, kelima jarinya menusuk lempengan batu dan menariknya keluar, memperlihatkan tanah merah gelap di bawah. Namun, ada lapisan hitam samar di tanah merah tua. Han Li mengambil segenggam tanah dan melihatnya sebentar. Kemudian, dia membuangnya. Jiao 15, apakah kamu menemukan sesuatu? Jiao 16 berjalan mendekat dan bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Saya hanya merasa bahwa kamar batu ini agak aneh. Bau darah dan energi yin ada di mana-mana. Tampaknya banyak orang telah mati di sini. Tanah di bawah lempengan batu hampir berubah menjadi tanah yin, kata Han Li dengan suara rendah. Ini pasti tempat di mana mereka berurusan dengan musuh mereka, kata Jiao 16. Han Li menggelengkan kepalanya perlahan. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia bisa melakukannya di mana saja. Mengapa dia harus membawa mereka ke bawah tanah dan membangun ruangan batu? Meskipun dia samar-samar merasa ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini, dia tidak bisa memikirkan alasannya. Pada saat yang sama, Jiao dan yang lainnya sedang berdiskusi dan menebak tujuan dari ruang bawah tanah ini. Tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu ingin tahu mengapa ada ruang bawah tanah di sini, panggil saja seseorang dan tanyakan pada mereka. Jiao Jiu tiba-tiba berkata. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kuning. Itu adalah bendera kuning kecil. Itu melintas dan menghilang ke bagian atas ruang batu. Di suatu tempat di pinggiran Hong Yue City Plaza, seorang kultivator Nas Chen Sol Parubaya yang mengenakan jubah biru bulan darah sedang berpatroli di kota, menjaga ketertiban di mana-mana. Pada saat ini, cahaya kuning menyala di bawah kakinya, dan tangan kuning besar terulur seperti kilat, mencengkeram kakinya, dan menariknya ke tanah. Lingkaran riak kuning muncul di bawah kaki pria paruh baya itu. Tanah yang keras tampaknya telah berubah menjadi air berlumpur. Suara mendesing. Tubuh pria paruh baya itu langsung menghilang di bawah tanah. Riak kuning di tanah juga menghilang. Orang-orang di sekitarnya begitu fokus pada ziarah mereka sehingga tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi. Lampu kuning menyala di bagian atas alun-alun bawah tanah. Cahaya kuning menyelimuti pria parubaya itu dan dia jatuh ke tanah dengan suara plok. Ekspresi pria parubaya itu berubah saat melihat Han Li dan yang lainnya. Namun, dia terpenjara oleh cahaya kuning di sekelilingnya. Dia tidak bisa bergerak atau mengeluarkan suara. Jiao Jiu meraih kepala pria paruh baya itu. Cahaya hitam melintas dari telapak tangannya dan berubah menjadi benang hitam yang masuk ke kepala pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya itu bengkok dan darah merembes keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Ekspresi Jiao Jiu dingin. Benang hitam terus mengalir keluar dari telapak tangannya. Namun, pada saat itu, tubuh pria paruh baya itu tiba-tiba bergetar. Ada ledakan teredam di kepalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Mata pria paruh baya itu meredup dan dia berhenti bernapas. Ekspresi Jiao Jiu menjadi gelap. Situasi pria paruh baya itu sama dengan situasi kultivator integrasi tubuh di kota Tianshui. Jiwanya memiliki batasan yang ditempatkan di atasnya. Jika pencarian jiwa menyentuh ingatan tertentu, jiwanya otomatis akan meledak. Bahkan jika kita dapat mencari jiwanya, para pembudidaya tahap jiwa yang baru lahir ini tidak akan tahu banyak.
Tidak ada gunanya tinggal di sini. Ayo bergegas ke kota bulan merah berikutnya, kata Jiao Ba dengan sedikit ejekan. Setelah mengatakan ini, dia bergegas ke langit. 3 orang di sampingnya segera mengikuti. Ayo pergi, Jiao Jiu mendengus dingin dan menoleh ke Han Li dan Jiao Siliu. Mereka bertiga juga bergegas ke langit. Kelompok 7 dengan cepat meninggalkan kota dan menuju ke kota berikutnya, Crimson Moon City. Setelah beberapa hari, mereka bertuju tiba di depan sebuah kota yang ditutupi oleh pembatas biru besar. Ada danau besar di sebelahnya. Meski disebut danau, sebenarnya terhubung ke laut. Itu adalah laut pedalaman yang luas. Ada banyak dermaga di luar kota. Ratusan dan ribuan kapal masuk dan keluar dari dermaga. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kota ini adalah kota bulan merah Fengzhou. Ini adalah kota bulan merah ke-6 yang mereka kunjungi dalam beberapa hari terakhir. Pada akhirnya, setiap kota sama dengan kota bulan merah Lanzhou. Meskipun ada juga pulau dan ruang bawah tanah, tidak ada yang aneh tentang mereka. 7 dari mereka mendarat di luar kota dan memasuki kota. Ada 2 jalan utama yang menghubungkan 4 gerbang kota. Ada alun-alun melingkar besar di tengah kota. Saat ini, kota itu juga ramai. Alun-alun dipenuhi peziarah yang datang dari segala arah. Han Li menggunakan Bright Side Spirit Eyes dan menyipitkan matanya. Tempat ini sama dengan kota bulan merah sebelumnya. Tidak ada pembudidaya tingkat tinggi di kota. Sepertinya mereka datang tanpa tujuan. Ini hanyalah kota biasa. Jiao Ba membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Jiao Jiu telah membawa Han Li dan Jiao Siliu ke kota. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan membawa 3 lainnya ke jalan lain. Setelah beberapa saat, Jiao Jiu dan 2 lainnya tiba di sudut terpencil. Saat mereka akan berpisah, Jiao Jiu tiba-tiba berkata kepada Han Li dan Jiao Siliu, ada aturan tidak tertulis dalam aliansi. Mereka yang memainkan peran penting dalam misi akan menerima hadiah ekstra. Hadiah ini biasanya sangat murah hati. Meskipun kami tidak memiliki banyak petunjuk, Anda tidak boleh lengah. Jangan biarkan hadiah jatuh ke tangan Jiao Ba dan yang lainnya. Mendengar ini, Han Li dan Jiao Siliu tercengang. Mereka kemudian menangkupkan tangan ke arah Jiao Jiu dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu." Jiao Jiu mengangguk dan berjalan ke suatu arah. Jiao Siliu dan Han Li saling menyapa dan berjalan ke arah lain. Mereka tidak bisa menunggu. Han Li berbalik dan berjalan di jalan lain. Dia melihat toko-toko di kedua sisi seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Saat ini, ziarah di kota akan segera berakhir. Ada banyak orang yang berjalan di kota, jadi dia tidak bersembunyi. Sesaat kemudian, Han Li dengan cepat masuk ke sebuah toko di pinggir jalan. Itu juga toko yang menjual buku. Toko itu tidak kecil. Itu memiliki 4 lantai. Ada 3 kamar di lantai pertama. Setiap kamar memiliki lebar 4-5 kaki dan diisi dengan rak buku. Karena ibadah haji, toko sangat sepi dan tidak banyak pelanggan. "Tuan, buku apa yang Anda cari?" Melihat Han Li masuk, seorang pria parubaya gemuk dengan kumis menyambutnya dengan senyum lebar. Dia sepertinya adalah penjaga toko tempat ini. "Apakah kamu punya peta kuno atau buku geografi?" "Semakin tua semakin baik," kata Han Li sambil melirik rak buku di toko. "Peta? Aku punya beberapa, tapi tidak terlalu tua." Mata pria parubaya yang gendut itu memancarkan cahaya aneh, tetapi dia dengan cepat pulih dan berkata dengan tenang. Meskipun itu hanya kilatan cahaya, itu tidak luput dari perhatian Han Li. Dia memiliki pemikiran dan lapisan cahaya kristal muncul di matanya. Pria parubaya gemuk itu menatap kosong ke mata Han Li dan ekspresinya langsung menjadi lamban. "Keluarkan peta dan buku geografi tertuamu," kata Han Li dengan ringan. "Ya, Tuan," jawab pria parubaya gemuk itu dan berbalik untuk masuk. Han Li mengejarnya. Setelah beberapa saat,
dia keluar dari toko dan membolak-balik sebuah buku dengan sampul coklat. Buku itu sepertinya terbuat dari kulit binatang, dan terlihat sangat tua. Seperti yang diharapkan, mata Han Li berkilat kegirangan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setengah hari kemudian, kelompok 7 berkumpul lagi. Mereka tidak terlihat baik. Mereka tidak menemukan apapun di kota. Ruang bawah tanah masih kosong. Tidak ada petunjuk. Di mana Gong Su Hong bersembunyi? Apakah kita dewa sempurna harus terus mencari di pulau ini? Bawahan Jiao Ba, Jiao 21, mau tidak mau mengeluh. Jangan khawatir, meskipun Gong Su Hong bersembunyi, ini adalah sarangnya. Hanya ada sekitar 20 kota di kota Hong Yue. Jika kita mencarinya satu persatu, kita akan menemukan beberapa petunjuk. Selanjutnya, kita akan pergi ke kota Hong Yue Zhangzhou, kata Jiao Ba dan berbalik untuk pergi. Jiao Ba, tunggu sebentar. Aku mungkin telah menemukan beberapa petunjuk tentang tuan pulau dari pulau Hong Yue, sebuah suara tiba-tiba berkata. Itu Han Li. Semua orang terkejut mendengar ini, dan mereka semua menoleh untuk melihat Han Li. Benarkah? Petunjuk apa? Jiao Jiu senang dan bertanya dengan cepat. Han Li menunjuk dengan jarinya dan cahaya berair muncul. Itu memadat menjadi cermin air dan sebuah gambar muncul di atasnya. Semuanya, tolong lihat, kata Han Li. Semua orang melihat ke cermin air. Itu adalah peta pulau. Itu mirip dengan peta yang ditunjukkan Jiao Ba kepada mereka, tapi lebih detail. Bukankah ini peta yang ditambahkan Jiao Ba? Kami sudah melihatnya. Jiao 25 mendengus dan berkata dengan nada menghina. Yang lain juga bingung. Hah. Pada saat itu, dua suara kejutan datang dari Jiao Ba dan Jiao Jiu.